27 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa daftar kehadiran ya. Siapa di sini yang gak masuk? Coba lihat teman kanan kirinya. Oh, masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Anak-anak, kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, Marhamah. Pinter. Kemarin kita belajar tentang hewan sahabatku. Dari pembelajaran kemarin kita mengambil kesimpulan untuk berteman dengan hewan. Kita tidak boleh menyakitkan hewan, kita harus melindungi hewan, dan kita harus menjaga hewan. Pinter, Venita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Sama seperti kemarin, hewan juga termasuk makhluk hidup, bukan? Hewan juga termasuk makhluk hidup, tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang tumbuhan adalah sahabatku. Siapa yang semalam sudah membaca materi? Siapa yang semalam sudah baca buku tema? Anak-anak Ibu semuanya pintar semua. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Sekarang siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Iya, Rida? Pinter. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Contohnya apa ya? Contohnya itu bunga sepatu. Kenapa bunga sepatu dilakukan perkembangbiakan secara kawin? Karena bunga sepatu itu memiliki bagian-bagian reproduksi yang lengkap. Kita masuk tentang perkembangbiakan bunga sepatu dulu ya. Di sini udah ada yang tahu nama bagian-bagian dari bunga sepatu ini apa aja? Iya, Poppy, ini namanya apa? Pinter, ini namanya mahkota bunga. Di dalam mahkota bunga ini terdapat apa ini? Pinter, ini namanya benang sari. Di atasnya benang sari ini ada kepala putih. Di tengah-tengah bunga ini juga ada yang namanya kepala putih. Kepala putih juga mempunyai tangkai putih. Lalu di bawah sini, di sini ada yang namanya kelopak bunga. Di bawahnya lagi ada dasar bunga dan tangkai bunga. Jadi itulah bagian-bagian dari bunga sepatu. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang vegetatif alami. Contohnya apa? Contohnya itu yang sudah Ibu bawa ini. Contohnya adalah bawang merah. Bawang merah ini termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang bagian kategori apa ya? Umbi lapis. Pinter, Venita. Kenapa disebut umbi lapis? Kalian coba buka bawang merah. Bawang merah berlapis-lapis. Inilah itu sebabnya bawang merah dimasukkan ke dalam kategori perkembangbiakan vegetatif alami yang umbi lapis. Sekarang kita masuk tentang perkembangbiakan apa ini? Bawang merah. Siapa yang di rumahnya suka membantu ibunya masak terus pernah lihat ini? Pintar semuanya. Jadi sekarang kita masuk tentang bawang merah. Untuk mengetahui dan untuk belajar tentang pertumbuhan bawang merah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pertumbuhan bawang merah. Mohon disimak ya anak-anak. Nah, ini adalah video tentang pertumbuhan bawang merah. Bawang merah itu pertama itu ditanamnya itu di dalam tanah. Nah, dalam penanamannya ini bawang merah itu memerlukan
penyiraman setiap harinya, minimal 2 kali dalam sehari. Lalu selain itu, bawang merah juga perlu bantuan matahari untuk dia dapat berkembang. Nih, kalian bisa lihat ya, 2-10 hari itu bawang merah akan tumbuh daunnya. Setelah tumbuh daun seperti ini, bawang merah akan dikasih pupuk tambahan. Nah, setelah dikasih pupuk tambahan 60-90 hari bawang merah sudah siap dipanen. Nah, sekarang kalian semua udah pada membawa bunga sepatu dan bawang merah yang ibu suruh bawa kan? Nah, sekarang coba bunga dan bawang merahnya diletakkan di atas meja. Udah disiapin bunga dan bawang merahnya. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap bawang merah dan bunga sepatu. Nah, sekarang kita coba yang bunga sepatu dulu ya. Ayo coba dilihat bunga sepatunya diletakkan di atas meja ya. Sudah bawa alat pencapitnya atau pincapnya? Sudah. Sekarang kalian coba ambil bagian bunganya ini satu-satu, lalu diletakkan di lembar kerja ini sesuai dengan namanya. Misalnya di sini ada mahkota bunga. Mahkota bunga yang mana ya? Coba dari sini kalian ambil, lalu kalian cabut dan kalian tempelkan di kotak yang telah disediakan di sini. Lalu di lembar kedua ini ada tentang gambar bawang merah. Nah, tentang gambar bawang merah di sini kalian gambar tentang pertumbuhan bawang merah yang sudah ibu tampilkan tadi melalui video. Kalian gambar mulai dia dari pertumbuhannya, mulai berapa lamanya, dan sampai dia menjadi bawang merah. Nah, sudah selesai semua anak-anak. Sekarang coba ibu mau kelompok 2. Ayo kelompok bunga mawar coba presentasikan maju ke depan ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ayo teman-temannya semua beri tepuk tangan untuk temannya yang maju tadi. Kelompok 2 sudah mengerjakannya dengan yang baik, dengan bagus, dan dengan benar. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Dan vegetatif itu kita belajar tentang yang vegetatif alami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk mencukupkan pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya kepada satu orang saja. Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Iya, Prita apa? Pintar, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Yang vegetatif kita belajar tentang vegetatif alami. Setelah kalian paham tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif, ibu akan membagikan soal kalian kerjakan ya. Ayo coba diambil. Sekarang coba dikumpulkan ke ibu ya. Untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum ibu tutup, coba kita pimpin doa ya untuk pulang. Ayo coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai.